تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bahasan kita pada malam hari ini adalah babul muraqabah. Babul muraqabah, bab pengawasan. Hadis yang ketiga, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni uallimuka kalimatin ihfizillaha yahfazuka ihfizillaha tajidhu tujahaka. Satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan nabi yauman. Satu hari aku ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya gulam, wahai anak muda atau anak kecil. Ini ceritanya Ibnu Abbas pada saat itu masih jadi anak kecil. Kemudian ketika Nabi naik kendaraannya, naik himarnya, keledainya, nah Ibnu Abbas ini ada di belakang ngikut ngebonceng karena masih anak kecil. Nah, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni uallimuka kalimatin. Sungguhnya aku mau mengajarkan kamu itu beberapa kalimat. Ihfizillaha yahfazuka. Jaga Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ingat Allah, Allah pasti akan ingat. Saat kita senang, lagi bahagia, lagi senang, hidup sukses, apa yang kita cita-citakan tercapai, banyak uang dan sebagainya. Nah, saat seperti itulah hendaknya kita ingat kepada Allah. Nah, kebanyakan manusia pada saat senang dia lupa Allah. Tapi saat dia susah, segala-galanya dia kembalikan baru kepada Allah. Nah, ihfizillaha yahfazuka. Saat kamu senang, ingatlah Allah. Saat kamu susah, Allah ingat kamu. Jadi ketika kita senang, jangan lupa dengan Allah. Nanti satu saat kita susah, Allah akan ingat. Ihfizillaha tajidhu tujahaka. Jaga Allah, Allah pasti akan ada di depanmu. Apapun kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak boleh lepas dari Allah. Mau kita susah, mau kita senang, mau kita bahagia, mau kita derita, kapanpun kita tidak boleh lepas dengan Allah. Iza sa'alta fas'alillah, kata Nabi. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, dan ketika kamu minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, dalam kehidupan
Ketika berkali-kali kita minta atau kita minta pertolongan kepada manusia, maka manusia yang kita minta pertolongannya satu saat ia pun akan bosan. Kali pertama ketika kita minta pertolongan, mungkin orang itu iba sama kita. Mungkin orang itu kasihan sama kita. Hari ini kita minta tolong, mungkin ditolong. Kedua, mungkin kita juga masih ditolong. Tapi belum tentu untuk yang ketiga, keempat, dan yang terusnya. Kok lu lagi. Ini kalau kita minta tolong kepada siapa? Kepada sesama manusia. Maka kata Nabi, iza sa'altah pas'alillah wa iza sta'antah pasta'in bil. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih senang, akan lebih bahagia ketika hambanya banyak meminta. Makanya kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Jadi makin banyak kita minta kepada Allah, itu Allah makin senang. Beda dengan siapa? Beda dengan manusia. Makin banyak, makin sering kita minta kepada manusia, maka manusia yang kita minta itu lama-lama jadi bosan sama kita. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kata Nabi, dan ketahuilah annal ummata lawijtama'at, seandainya umat ini kumpul semuanya dari masyrik sampai maghrib, seluruh manusia di muka bumi ini kumpul semuanya, ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kumpul di manusia sejagat raya, min masyarikil ardi ila magharibiha, dari barat sampai timur, dari utara sampai kumpul semua itu manusia untuk memberikan manfaat kepada kamu. Maka sesungguhnya lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Manusia itu tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali manfaat itu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi hakikatnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kumpul semuanya manusia di muka bumi ini untuk memberikan manfaat kepada kita. Itu tidak akan terjadi kecuali kalau memang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ini kita mau ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan seandainya mereka manusia itu kumpul lagi semuanya ala ayyadurruka bisyai'in, untuk membuat kemudaratan kepada kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, maka manusia itu tidak akan mampu membuat mudarat kepada kita kecuali kalau sudah ditentukan oleh Allah. Jadi yang memberikan manfaat ya Allah, yang memberikan mudarat juga Allah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minal. Itulah bagian daripada rukun iman yang keenam, bahwa segala takdir baik atau buruknya itu adalah takdir Allah. Manusia kumpul semuanya untuk memanfaatkan, memberikan manfaat sama kita, nggak akan bisa kecuali sudah takdir Allah. Kumpul manusia untuk memudaratkan kita, itu pun tidak akan bisa kecuali yang sudah ditentukan Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Kenapa demikian? Rufi'atil aqlam, karena kolam pulpennya sudah diangkat. Wajaffatis suhub, dan kertas yang dipakai untuk mencatat sudah kering. Artinya apa? Segala sesuatunya sudah ditentukan Allah.
Nah, segala ketentuan yang sudah Allah tentukan. Kapan kita mati, berapa rezeki kita, kemudian siapa jodoh kita, dan lain-lain. Ya. Semuanya ini akan Allah rubah dengan doa kita. Padahal ajal kita sudah apa? Sudah ditentu. Artinya di Lauhil Mahfuz itu ajal kita udah ada rezeki kita sekian, ajal kita kapan, jodoh kita siap, dan yang lain-lainnya. Sudah ada di Lauhil Mahfuz, sudah tercatat. Nah, walaupun demikian, semuanya itu akan Allah rubah kalau kita masih mau berdoa. Makanya kita dianjurkan, minta ya Allah panjangkan umur kita. Rezeki udah ditentuin, tapi kita masih tetap minta murahkan rezeki. Segala urusan kita udah ditentuin, tapi kita masih tetap minta dimudahkan segala urusan. Ini apa artinya? Bahwa doa itu bisa merubah segalanya. Nah, ketika Allah sudah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan kapan kita dapat musibah, kapan kita dapat bahagia, ya sementara kita sendiri nggak tahu kapan itu. Maka agama mengajurkan kepada kita sering banyak-banyak baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis wa huwas. Nah, ini dalam sehari jangan pernah terlepas dari 3 kali. Jadi doa yang tadi itu dalam 3 hari, dalam 1 hari jangan lepas dari 3 kapan saja. Kalian bangun tidur baca, ntar mau tidur baca. Agar apa? Agar kita terpelihara dan dapat pemeliharaan Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Bismillah dengan nama Allah. La yadurru. Terus? Ya, segala sesuatu tidak akan bisa memudaratkan kamu. Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa memudaratkan kita. Makanya itu amalan harus dibaca minimal dalam 1 hari 1 malam 3 kali. Jangan pernah lepas itu. Kalian boleh baca yang lain, silakan. Tapi jangan pernah tinggalkan doa yang tadi itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, intisari dari pengajian kita ini bahwa ketika kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Artinya bagaimana? Apakah Allah membutuhkan penjagaan dari kita? Sementara Allah itu maha segalanya. Artinya jaga agama yang Allah turunkan kepada kita. Bagaimana cara menjaga agama itu? Segala perintah, apa yang Allah wajibkan jalani, apa yang Allah larang tinggali. Nah, ketika kita meminta, maka mintalah kepada siapa? Ketika kita memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada sungguh seluruh manusia dikumpulkan di muka bumi ini untuk memudaratkan kita, tidak akan bisa memudaratkan kecuali sudah yang ditentukan oleh Allah. Berkumpul manusia sejagat raya ini untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan memberikan manfaat kecuali sudah takdir Allah. Jadi kebaikan dan keburukan, mudarat dan manfaat, semuanya adalah kehendak Allah. Maka memohon dan memintalah kepada Allah. Jangan terlalu banyak minta kepada siapa? Karena sebatas apapun manusia ada batas, ada jenuh, ada bosan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.